teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Suara Mayoritas. Di episode ini saya akan bercerita atau membahas mengenai sebuah poster yang ada di barbershop di tempat ini. Posisinya ada di belakang tempat saya. Nih, tepat di belakang saya gitu ya teman-teman. Nah, poster ini gitu memiliki slogan hidup minimalis, hidup yang tertata. Ini membahas tentang minimalisme gitu ya teman-teman. Nah, suara mayoritas ini adalah suara para kaum menengah gitu teman-teman. Nah, kaum menengah ini tuh dilema ya teman-teman. Kaum menengah ini tuh untuk pindah posisi ke kaum menengah atas itu sangat sulit. Kemudian ketika ada problem tentang keuangan atau bagaimana, akhirnya turun jadi menengah ke bawah juga enggan dan sulit juga ya, makin sulit gitu. Kemudian susah lah gitu untuk menengah ke bawah, sehingga kaum menengah ini tuh mau tidak mau harus memiliki prinsip hidup minimalis. Banyak ya teman-teman definisi hidup minimalis, tapi menurut saya pribadi hidup minimalis itu adalah hidup yang sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Sesimpel itu ya teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan itu, misalkan saya membuat barbershop ini gitu kan. Nah, barang-barang yang ada di tempat ini itu barang-barang yang memang bermanfaat untuk saya. Jadi yang selalu digunakan oleh saya, misalkan ada kipas, ada kursi, ada meja gitu kan. Lemari juga cuman satu gitu untuk barang-barang. Jadi ya barang-barang di sini tuh saya beli ya yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan gitu. Kemudian dengan hiasan-hiasan di sini ada poster-poster, ada rak buku. Rak buku juga bermanfaat untuk kebutuhan saya gitu, untuk menyimpan buku-buku. Ketika bosan, kita ada teman-teman kesini juga bosan, bisa membaca buku. Ya perpustakaan mini lah teman-teman. Kemudian juga hiasannya ada dalam bentuk poster-poster. Nah, poster-poster ini juga saya bikin sendiri, saya bikin desainnya sendiri, tulisannya sendiri. Ya semuanya sendirilah gitu. Nah, kemudian poster ini juga saya lapisi dengan plastik laminasi gitu ya teman-teman. Sehingga kenapa saya pakai plastik, biar mudah untuk bersihinnya ya teman-teman. Kalau misalkan posternya kan itu kertas, kalau misalkan tidak dilaminasi, kalau misalkan elap tuh bisa luntur atau bisa rusak posternya. Tapi kalau misalkan kita pakai laminasi, jadi kita lebih gampang buat bersihinnya, juga lebih awet gitu. Nah, itulah hidup minimalis ya, walaupun saya mengeluarkan budget lebih untuk plastik laminasi, tapi ini poster bisa kuat nyampe bertahun-tahun lah gitu. Kalau misalkan tidak pakai plastik ini mungkin setahun udah rusak, tapi kalau ketika pakai plastik laminasi ini bisa lebih dari 3 tahun, bisa nyampe 5 tahun. Jadi pengeluaran saya jadi lebih sedikit gitu, walaupun di awalnya pengeluarannya lebih banyak gitu. Kemudian seperti alat-alat cukur, mesin-mesin cukur gitu, saya beli bukan karena keinginan gitu, tapi karena kebutuhan. Nah, karena kebutuhan saya adalah jangka panjang, akhirnya saya membeli alat cukur yang bagus gitu, biar awet bisa bertahun-tahun gitu. Jadi bukan berarti hidup minimalis itu harus beli barang yang murah gitu, tapi beli yang mahal pun juga tidak apa-apa, justru bagus. Karena ketika kita membeli barang yang mahal, kualitasnya juga bagus, sehingga kita bisa memakainya lebih panjang atau lebih lama. Misalkan contoh, saya membeli alat cukur nih, harganya misalkan 1,5 juta, bisa awet hingga 5 tahun gitu kan.
Ada juga nih mesin clipper yang harga misalkan 500.000 tapi cuma awet 1 tahun. Berarti kalau misalkan saya membutuhkan 5 tahun, ini harganya setahunnya 500.000, berarti 2,5 juta teman-teman saya mengeluarkan uang. Tapi dengan saya membeli langsung yang kualitasnya bagus 1,5 juta, bisa awet hingga 5 tahun. Nah itu juga salah satu cara kita atau cara saya menjadi minimalis gitu, hidup yang minimalis. Kemudian seperti kendaraan pun saya tidak modif gitu teman-teman. Saya juga kendaraan ya sepeda motor Scoopy ya saya modif tuh karena kebutuhan saja. Misalkan bannya diganti yang lebih bagus, bukan dimodif tapi ya biar lebih nyaman, biar lebih safety. Kemudian misalkan ke mesinnya bukan berarti ingin untuk pamer atau gimana, bukan. Ya kebutuhan saya agar mesinnya bisa nyaman dan lebih awet jangka panjang gitu. Jadi banyak sebetulnya hidup minimalis, contoh-contoh hidup minimalis. Cuman sayangnya di kita tuh sebetulnya sudah mengerti hidup minimalis, tapi enggan untuk mempraktekannya. Karena kenapa enggan mempraktekannya? Karena tidak sadar gitu ya teman-teman. Atau mungkin hasilnya tidak terasa hari ini. Terasanya kan hidup minimalis tuh nanti gitu, tahun depannya lagi. Terasanya tuh lama. Karena terasanya lama, mungkin akhirnya kita kurang menyadari hal itu. Alangkah baiknya dari saat ini ketika video ini muncul kita berupaya untuk hidup minimalis gitu ya teman-teman. Kemudian konteks yang lain, misalkan dari masalah keuangan gitu. Dari keuangan pun sama gitu. Ibaratnya kita membeli sesuatu hal yang kita butuhkan. Misalkan kita membeli suatu barang gitu yang bagus gitu kan, yang mahal, tapi akhirnya bisa jangka panjang, sehingga uang kita yang lain mungkin atau mungkin sisanya gitu bisa kita tabung ya, tidak usah banyak-banyak, kita tabung sedikit, lama-lama menjadi bukit ya teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Jadi hidup minimalis itu salah satunya menabung gitu. Karena barang kita bisa awet, kemudian akhirnya keuangan kita juga jadi lebih aman. Jadi kita bisa lebih sering untuk menabung gitu ya teman-teman. Selain di masalah keuangan, dengan hidup minimalis juga kita menjadi lebih nyaman teman-teman. Coba teman-teman praktekin aja nanti ya, bisa lebih nyaman gitu. Misalkan di barber ini dengan pola yang minimalis, jadi tempat ini tuh kecil tapi akhirnya terlihat luas gitu. Karena barang-barang di sini ya barang-barang yang saya gunakan, yang saya butuhkan saja. Tidak ada barang-barang yang keinginan saya yang misalkan entah berantah gitu ya. Jadi barang-barang di sini tuh sesuai dengan fungsinya gitu. Pasti ada fungsinya, nggak cuman hanya estetika. Bayangkan kalau misalkan di barber atau di rumah kita gitu, atau di kamar kita, banyak barang-barang yang kita butuhkan hanya keinginan saja yang hanya dipakai satu kali akan menumpuk di kamar itu akan menjadi sumpek. Kemudian banyak barang-barang yang tidak terpakai gitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti itu gimana teman-teman? Ya, kita mulai dengan membereskan barang-barang kita yang kita perlukan, kita simpan, yang kita tidak perlukan boleh kita buang atau boleh kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Sehingga kamar kita tuh jadi nyaman, enak dipandang, enak ditempatin, kemudian beres-beresnya juga jadi simple. Sebenarnya dengan hidup minimalis akan membantu kita dalam berkehidupan gitu.
gitu teman-teman. Ketika kita sudah biasa tuh kehidupan kita tuh akan ya lebih nyaman, lebih santuy gitu. Kalau bahasa-bahasa sekarang bisa lebih santuy, bisa melakukan aktivitas tuh akhirnya ya nyaman, ya tenang gitu, tidak banyak hal yang harus dipikirkan. Baik, segitu saja teman-teman di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.